Selamat pagi teman-teman semua. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, maka mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran kita pada saat ini adalah manusia dan sejarah. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran pembelajaran, metode yang Ibu gunakan saat ini adalah metode demonstrasi. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah atau sintaks metode demonstrasi. Yang pertama, A. Tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, rumusan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, persiapan garis besar, langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. B. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, langkah pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, aturan tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. C. Langkah pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Yang keempat, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai apa yang dilihat dari proses demonstrasi. D. Langkah mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang akan kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi kita pada saat ini tentang manusia dan sejarah. Perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam setiap masyarakat. Manusia, cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan berjalannya waktu. Dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan berjalannya waktu. 1. Perubahan dalam sejarah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Hercius mengatakan panterei, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik, progres, dan keadaan yang lebih buruk, regres. Yang kedua, berkelanjutan dalam sejarah. Dalam pembelajaran sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa yang mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa lain. Menurut Ruslan Abdul Ghani, menyatakan ilmu sejarah dapat diartikan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini sejalan dengan Arnold J. Toynbee yang mengatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubung dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo, meliputi perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan.
disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya adalah perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itu tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang kumpul. Dari kota-kota kecil mengalami proses menjadi kota-kota besar sehingga menjadi kota metropolitan yang mengikuti perkembangan kota. Pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itu tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang kumpul. Dari kota-kota kecil mengalami proses menjadi kota-kota besar sehingga menjadi kota metropolitan. Di sini demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial mengadopsi kebiasaan lama disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Misalnya menjelang Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1960-an, hanya menjelang Presiden Soeharto jatuh pada 1998. Juga banyak terjadi aksi dan demonstrasi, sedangkan dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya gerakan nasionalisme di Indonesia sering dianggap sebagai kepanjangan dari gerakan romantik di Eropa. Berhubungan dengan konsep waktu, inilah dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah masa lalu manusia bukan dari masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, ini adalah materi singkat dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semua dan minggu depan wajib dikumpulkan. Baik, Ibu akan memberikan soal 3 nomor. Yang pertama, jelaskan pengertian perubahan. Yang kedua, mengapa manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang ketiga, jelaskan contoh perubahan berkelanjutan dalam peristiwa sejarah. Baik teman-teman, materi kita cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita satu dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Thanks for watching.